وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا والبشرى أنها
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan dari kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 6021. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza btalaitu, apabila aku mencoba, apabila aku menguji abdan akan salah satu hamba min ibadi, dari hamba-hambaku, mu'minan, hal keadaan dia beriman, fahamidani, lalu dia memuji aku, wasabara, dan dia bersabar, ala, di atas, ma, sesuatu, ibtalaituhu, yang aku uji akannya hamba. Maf'ul bih keduanya dibuang. Ibtalaituhu bihi, itu harusnya, yang aku uji akannya hamba. Fa innahu, maka sesungguhnya hamba, yaqumu, berdiri ia, min, dari, mabja'ihi, pembaringannya, madja'ihi, pembaringannya, tempat dia berbaring, dzalik, demikian, kayaumin, seperti hari, waladatsu, yang melahirkan akannya hamba, ummuhu, oleh ibunya, ummuhu, oleh ibunya, minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, wa yaqulu rabbu, dan berkatalah Rabb, berkatalah Allah, berkatalah Sang Tuhan, lil hafadhah, bagi malaikat penjaga. Penjaga hamba itu yang ada di kanannya dan kirinya, hafadhah. Ini sesungguhnya aku, qayyadtu, aku telah mengalungkan. Itu mana dasarnya? Aku telah mengalungkan
Maksudnya aku telah membebankan, bikin dalam kurung, aku membebankan abdi akan hambaku, hada akan ini demam, ini ujian, ini penyakit, wabtalaituhu, dan aku telah mengujinya, aku telah memberikan cobaan kepadanya. Fa'ajru, maka berilah pahala oleh kalian. Fa'ajru fil amar, maka berilah pahala oleh kalian, lahu baginya hamba, ma sesuatu, kuntum yang adalah kalian, tujiruna kalian memberi pahala, lahu baginya hamba, qabla dzalika sebelum demikian, minal ajri dari pahala, wa huwa sahih, padahal dianya hamba waktu itu sehat, wa huwa dan dianya hamba sahihun dalam keadaan sehat. Ketika kita lihat bagian akhir dari hadis ini, maka memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya cobaan yang dimaksudkan oleh Allah pada hadis pertama bagian awal itu adalah penyakit, sakit. Jadi kalau kita tafsirkan, apabila Allah memberikan penyakit kepada seorang mukmin, dengan penyakit yang ada dikatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diawali dulu dengan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan alhamdulillah tersebut karena dia sudah dapat ujian. Antum ujian pakai yang lain dipanggil namanya, yang enggak, padahal sama-sama mendaftar, enggak ada namanya keluar. Yang senang yang mana? Yang dapat ujian atau yang enggak dapat ujian? Yang dapat ujian atau yang enggak dapat ujian? Yang dapat. Daftar PNS, ada yang dipanggil untuk ujian, ada yang enggak. Yang senang yang mana? Yang dapat ujian. Yang enggak dapat? Enggak senang. Kalau enggak dapat ujian berarti enggak akan dapat nilai. Kalau enggak dapat nilai, enggak dapat balasan. Orang yang dapat ujian akan ada dapat nilai. Ada kemungkinan lolos menjadi PNS. Enggak bayar uang SPP, enggak boleh ujian. Bayar uang SPP dapat ujian. Ada juga yang enggak bayar SPP boleh ujian. Nah, ternyata dalam kehidupan mendapat ujian itu, berkesempatan ujian itu adalah satu anugerah. Nah, begitu juga ternyata dengan kehidupan akhirat. Orang yang dapat ujian dari Allah harusnya memuji Allah. Alhamdulillah, saya sudah diberi ujian. Demam, sakit, gondok. Itu bahasanya bagu, bukan gondok. Gondok itu artinya kesal. Saya gondok. Kok gondok sama saya apa urusannya? Dia yang sakit, sama kita dia gondok. Nah, baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu karena dapat ujian. Bukan alhamdulillah bisa istirahat.
Ada juga orang demam, pengen demam supaya bisa istirahat. Ucapannya alhamdulillah. Nah, bisa kita kasih istirahat sesuai dengan mukanya. Kalau muka antum mendukung, saya kasih istirahat. Kalau enggak. Kemarin sedang belajar, datang minta izin istirahat. Oke, saya kasih istirahat. Istirahat di kelas sambil mengaji. Nah, kenapa mukanya enggak cocok untuk istirahat? Jadi ada demam yang cocok untuk istirahat, ada yang enggak. Ada yang istirahat di kelas sambil menghafal. Istirahat juga. Nah, jadi baca alhamdulillah, sabar. Lalu, dan ini menunjukkan dari kalimat yang di tengah ni, fa innahu yakumu min madja'i, sesungguhnya orang tersebut bangun dari tempat pembaringannya itu seperti hari dilahirkan kembali oleh ibunya, bersih dari kesalahan dan dosa. Apa pemahaman di tengah hadis itu? Apa pemahaman yang bisa kita pahami? Pikir baik-baik. Fa innahu yakumu min madja'i dzalik, orang tersebut bangun dari tempat pembaringan tersebut seperti dia dilahirkan oleh ibunya kembali. Apa yang bisa dipahami di situ? Hah? Yes? Apa yang dipahami di situ? Davis? Jangan waktu ditanya baru dipikir. Sekarang terpikir, siapkan pertanyaan, jawabannya sebelum ditanya. Abid, apa pemahaman yang ada di situ? Pemahamannya demam parah dan sakit parah, itu pemahamannya. Yang menyebabkan dia harus terbaring. Sakit parah yang menyebabkan dia harus terbaring. Apakah terbaring di ICU atau ruang inap atau dirawat? Nah, pakai selang, satu masuk ke lubang hidung, satu masuk di pembuluh darah. Kalau masuk selang lumayan aman, kalau di lubang hidung dan pembuluh darah. Yang ribet itu kalau keluar selang di perut, lebih parah lagi. Sementara dialirkan, dipindahkan dulu jalur buang airnya ke kiri atau ke kanan, karena jalur asli sedang dirawat. Nah, itu ribet itu. Dia sabar, terbaring. Nah, kemarin si Fatir Banuaran, dia baca alhamdulillah, kata Fatir, bisa libur saya beberapa hari. Maka Allah katakan kepada malaikat penjaganya, wahai hafazah, wahai para malaikat, catat bagi hambaku tersebut pahala-pahala amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia sehat. Biasa dia duha, pahala duha tetap dicatat oleh Allah. Pahala tahajudnya tetap dicatat oleh Allah. Pahala sabarnya tetap dicatat. Pahala sebekinya ada, pahala manzilnya ada, pahala taklimnya ada, pahala zikirnya ada, pahala jadwal baca doanya ada. Pas hari itu dia jadwal muazin, pahala azannya ada. Jadi semua pahala yang dilakukan waktu sehat, terhalang asbab dia sakit, itu pahala selalu dicatat oleh malaikat. Nah, hadis yang sama juga diriwayatkan dalam masalah ini, bahkan ada penambahan, yaitu bagi orang musafir. Bagi orang musafir dengan safarnya dia terhalang melakukan ibadah, maka Allah katakan kepada malaikat, catat pahala dia
seperti amalan-amalan yang dia lakukan waktu dia mukim. Nah, dan berkah itu pahala, tapi berkah dari sakit yang diiringi dengan kesabaran tersebut, itu dia sehat dari tempat pembaringannya, bisa berdiri, itu dia sama seperti lahir kembali ke dunia. Jadi inkarnasi itu tidak ada dalam Islam. Inkarnasi berkali-kali, seperti dilahirkan kembali. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau, ma zakartani, selama engkau mengingat aku. Ma disebut dengan ma masdariyah zarfiyah, maka maknanya selama. Selama engkau mengingat aku, syakartani, engkau bersyukur kepadaku. Wa idza ma nasitani, ma di situ ma zaidah boleh, ma masdariyah juga boleh. Dan apabila engkau melupakan aku, kafartani, niscaya engkau kufur kepadaku. Jadi syukur itu salah satu maknanya dengan zikir. Syukur bisa tertunai dengan zikir. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, apabila engkau berzikir kepadaku, berarti engkau syukur. Ketika makan baca bismillah, berarti mengingat Allah bahasanya makanan ini dari Allah, berarti kita syukur. Selesai makan, alhamdulillah, mengingat Allah dengan pujian tersebut, karena makanan ini anugerah Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, berarti syukur. Kita zikir selepas salat, berarti bersyukur. Kalau zikirnya berjamaah, berarti syukurnya ramai-ramai. Kalau zikirnya sendiri, berarti bersyukurnya sendiri-sendiri. Kalau ada orang zikir dia pergi, berarti dia kufur. Kenapa? Karena lupa kepada Allah berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu juga diingat, fazkuruni azkurkum, ingatlah oleh kalian akan aku, maka aku akan ingat kalian. Maka jangan sampai kita diingat oleh Allah dalam kondisi Allah tidak senang. Maka jangan sampai kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang Allah benci dengan keadaan tersebut. Oleh sebab itu perlu dijaga adab dalam zikir. Karena kita katakan subhanallah, Allah langsung melihat kita. Pas Allah lihat kita, kita dalam kondisi yang Allah tidak suka, maka zikir kita menyebabkan murka Allah. Zikir menyebabkan murka. Maka perlu pastikan kondisi. Maka ada yang namanya adab zikir. Adab zikir, cara berzikir. Nah, adab zikir, cara berzikir itu namanya thariqah. Dan itu bukan bid'ah. Karena itu ada cara zikir, bukan memperbaharui zikir berdiri, bukan memperbaharui zikir, bukan menciptakan zikir, tapi menata zikir. Menata zikir.
Kalau antum tidak punya thariqah secara khusus, ya cukup menata zikir menurut aturan arahan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar. Nah, kitab zikir-zikir. Maka dikatakanlah thariqah Nawawiyah. Nah, thariqah Nawawiyah. Kenapa dikatakan thariqah Nawawiyah? Karena dari jalur Imam Nawawi kita mengenal cara zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla anfiq infakkan olehmu unfiq alaika niscaya aku infakkan kepadamu, infakkan olehmu, niscaya aku infakkan kepadamu. Ini cara mencari rezeki, yaitu dengan cara bersedekah. Anfik unfik alaik. Karena dia seperti sebuah saluran air. Apabila tidak dibuka, maka air lain nggak bisa masuk. Itu punya paralon yang ini 2 meter. Itu letakkan di air, masuklah air. Tapi bagian bawahnya nggak dibuka-buka, ditutup melulu. Air masuk nggak? Masuk nggak air? Masuk nggak air? Ya Karim. Masuk bagaimana? Ada penuh. Ditutup di bawahnya mana sudah masuk? Di atasnya kebuka. Ditaruh dia ke air mengalir. Masuk kan? Masuk nggak? Di bawahnya ditutup, masuk nggak air? Tidak, ada penuh. Mana mau masuk dia, ada penuh airnya. Coba untuk buka bagian bawah. Masuk nggak air? Masuk. Kencang keluarnya? Kencang masuknya. Kecil keluarnya? Kecil masuknya. Setengah dikeluarin? Setengah masuknya. Itu saluran air. Sama Allah beda. Nah, keluarkan 1 masuk 10. Nah, tapi kalau ditutup nggak masuk dia. Maka Nabi sabdakan anfik. Allah katakan anfik, infakkan olehmu, niscaya aku infakkan kepadamu. Berikan apa yang ada di tanganmu, aku berikan sesuatu yang enggak ada pada dirimu. Tapi hobi manusia kan negosiasi. Apa negonya? Wahai Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku bersedekah. Itu rumus yang salah. Rumus yang betul, berikan dulu sedekahmu, nanti Allah akan berikan gantinya. Jangan minta dulu baru dibagi. Tapi berikan dulu, nanti akan dibagi. Karena rumusnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rumusnya ibadah dulu. Sudah bilang berdiri, masih antum duduk. Itu mengantuk jadi. Iyyaka na'budu, akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta tolong. Nah, menyembah dulu baru minta tolong. Jangan minta tolong dulu baru menyembah. Ya boleh, ya Allah beri aku uang, aku mau bersedekah. Ya Allah, kalau engkau beri aku uang, aku akan sedekah. Kalau aku dapat uang banyak, aku akan berinfak. Kata Allah, itu yang sedikit aja gak berani kamu kasih, ngapa kamu kasih banyak? Nah, kasih dulu yang ada.
Berapa yang ada? Anfik umfik alaik. Hadis sahih. Hadisnya sahih. Yang enggak sahih itu apa? Hadisnya sahih, yang enggak sahih itu apa? Hah? Bukan pengamalan, keyakinan kita yang masih rusak. Tayan tangga, nanti saya infakkan miskin lagi. Nah, keyakinan kita belum sahih. Qala Allah Ta'ala yu'dhini, menyakiti akan aku, mengganggu akan aku, menyakiti akan aku oleh manusia. Menyakiti Allah. Manusia yang mana? Yasubud dahra, dia mencaci maki waktu, dia mencaci maki masa. Wa anad dahru, saya adalah masa, saya adalah waktu. Nah, mana Salafi ini hadis? Kamu mau telan itu mentah-mentah? Allah itu masa. Dia siapa Allah? Siapa Allah? Masa, waktu. Berarti Allah nggak ada dong, karena yang ada cuma waktu. Begitu jadinya kalau pemahaman tekstual. Begitu jadinya kalau nggak mau ditakwil. Allah sendiri memakai takwil. Apa maksudnya anad dahru? Maksudnya biyadil amru, di tanganku urusannya. Urusan panas, urusan kemarau, urusan hujan, urusan dingin, urusan panas, biyadil amru. Uqallibul laila wan nahar, aku putarkan, aku silih bergantikan antara siang dan malam. Aku silih bergantikan laila wan nahar, malam dan siang. Nah, maka jangan mencaci waktu. Sedang berkendaraan, pakai motor, turun hujan di jalan, itu bilang apa? Nah, galang itu bilang apa? Pulang minggu ketiga, diantarkan oleh orang tua pakai motor, dalam prediksi 1 jam sampai ke sini. Tapi karena di jalan hujan, alasan hujan nggak diterima, tetapnya bulan depan nggak boleh pulang. Gara-gara hujan di jalan tuh antum terhalang. Antum bilang apa sama hujan? Hah? Petani nanam padi di sawah, hujan, 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 hujan. Mereka beranggapan nih hari dah musim hujan. Turun ke sawah, cangkul sawahnya, datarkan sawahnya, tanam padinya. Pas padi ditanam, panas, kemarau datang. Apa kata petani? Hah? Oi petani, petani, nggak jelas. Konsep petani nggak tahu juga. Udah pakai jalan ke sini, antum tiap bulan jalan, diantarkan pakai motor juga nggak tahu. Nah, ketika kita nggak setuju, berarti tidak setuju dengan Allah. Terima aja. Nah, mau lanjut jalan atau mau istirahat? Mau lanjut jalan sambil menikmati air hujan. Nah, segar sekali kena air hujan itu. Atau mau istirahat. Nah, diangkat kepalanya. Belajar juga obat. Nah, bilang at-tasaffi
bi hadisi Rasul. Aku mencari kesembuhan dengan hadis Nabi. Masa antum lebih yakin kepada paramik? Jangan alasan demam sakit membuat antum lesu. Kalau sekiranya Panadol bisa menghilangkan sakit kepala, hadis Nabi lebih keren lagi pada Panadol itu. Sayyidina Ali diludahin saja sembuh matanya. Qala Allah Ta'ala yu'dini menyakiti akan aku ibnu Adam oleh manusia. Yaqulu dia berkata, ya khaybatad dahar, aduhai hancurnya waktu, aduhai rusaknya waktu. Hujan lagi. Nggak jadi itu. Gak bakal habis saya. Jangan. Fala yakulanna ahadukum, maka jangan sekali-kali mengatakan oleh salah seorang kalian, ya khaybatad dahar, hai rusaknya waktu, hai hancurnya waktu. Fa inni anad dahru, maka sesungguhnya akulah waktu itu. Akulah waktu. Itu pemahaman secara zahir. Waktu adalah Allah, Allah adalah waktu. Tapi bukan pemahaman itu maksudnya. Bukan pemahaman secara tekstual seperti pemahaman Wahabi yang sesat itu, tapi pemahaman takwil yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa takwilnya? Uqallibu lailahu wa naharah, aku yang mensilih bergantikan malamnya waktu dan siangnya waktu. Aku yang membuat mereka bersilih berganti, silih berganti. Fa idza syi'tu, apabila aku mau, qabattuhuma, aku genggam kedua-duanya. Siang digenggam, malam digenggam. Akhirnya malam enggak kunjung-kunjung siang, siang enggak kunjung malam. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, apabila Allah menjadikan malam sepanjang waktu, siapa yang mampu mendatangkan siang? Apabila aku tahan siang sepanjang masa, siapa yang bisa mendatangkan malam? Baca ayatnya Ilyas. Laraitu in kana ja'ala Allahu al-layla wan-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Baca Barar. Baca Pangkubro tapi Jabar. Baca. Jabar baca. Baru selesai kubur nggak bisa juga, bunuh aja entar. Baca Rafiq, kau bisa duduk, enggak berdiri terus. Enggak bisa ya, berdiri saja. 6. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, sabaqat rahmati ghadabi.
telah mendahulukan, telah mendahului oleh rahmatku akan murkaku. Telah mendahului oleh rahmatku akan murkaku. Nah, jadi orang-orang kafir Allah berikan peluang untuk bertaubat. Kalaulah sekiranya murka Allah itu lebih awal dari rahmat Allah, maka tidak ada satu pun manusia yang bertahan hidup di dunia ini. Pas bersalah, tembak dan petir. Buat salah, disambar kilat. Buat masalah, lepas kepala. Buat masalah, langsung putus urat jantungnya. Tapi Allah berikan peluang dulu untuk bertobat, sehingga setelah bersalah dia bertobat, bersalah bertobat, bersalah ditobat. Kasih rahmat. Ketika rahmat itu tidak memberikan pengaruh kepada hidupnya, baru dapat murka dia. Kemarin kita baca dan kita tafsir, kita Nabi Nuh telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya tidak akan ada lagi umatmu yang beriman. Kata Nabi Nuh, kalau begitu hancurkan saja wahai Allah yang enggak beriman itu. Allah kasih masa 40 hari lagi. Wahai Nuh, kamu buat perahu dulu, ku tangguhkan azab itu sampai 40 hari baru turun azab. Padahal sudah ada dalam ilmu Allah, angkat kepala. Sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Nabi Nuh itu enggak akan beriman. Dan sudah diputuskan turun azab. Tapi masih Allah beri kesempatan 40 hari untuk menikmati dunia. Seraya Nabi Nuh dulu siapkan perahu dan kapal. Itu makna sabaqat rahmati ghadabi. Nah, inilah tarbiyah. Inilah metode. Nah, metodenya apa? Kalau yang bersalah diingatkan, bersalah diingatkan, bersalah diingatkan. Oh enggak mau diingatkan lagi, baru dirotan. Coba pengawal zikiran pakai rotan semuanya. Ngantuk? Bilang ngantuknya. Pokoknya pas terlelap langsung kena rotan. Pas ngantuk langsung kena rotan. Pas salah langsung rotan. Ini salah rotan, tu salah rotan, ini masalah rotan. Ada sampah kena rotan, ngantuk kena rotan, tertawa kena rotan, nggak makan kena rotan, sakit kena rotan, mati dia. Lihat konsepnya. Sabaqat rahmati ghadabi, telah mendahului rahmatku akan murkaku. Jadi ada peringatan-peringatan. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kami kembalikan kepadanya azab yang kecil dulu berdiri. Nah, sebelum dapat azab yang besar kena rotan, supaya mereka sadar. Allah berikan sakit kepadanya, enggak taubat juga. Diambil ginjalnya satu, enggak taubat juga. Dikasih cincin, jantungnya enggak bertobat juga. Ditambah 2 cincin lagi, jantungnya enggak bertobat juga. Orang 3 cincinnya di jari hukumnya haram, tapi di jantung 3 cincinnya haram enggak? Pengguna yang pakai cincin di jantung haram enggak? Enggak haram. Sudah 7 cincinnya enggak bertobat juga, baru cabut lagi nyawanya. Matilah kau. Sudah diberi peringatan dari tadi enggak berubah-ubah. Nah, sabaqat rahmati ghadabi,
Allah berikan peluang dan peluang, kesempatan dan kesempatan untuk merubah kehidupan. Allah Ta'ala wa man azlamu, itu istifham ingkari. Nah, terjemahan harfiahnya, siapakah yang lebih zalim? Tapi mafhumnya, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Jadi ada terjemahan, ada pemahaman. Maka Raihan belajar. Wa man asdaqu qawlan mimman da'a ilallah. Itu iramanya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada orang mengajak pada Allah? Itu terjemahan. Pemahamannya adalah tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih jujur daripada orang mengajak pada Allah. Nah, kenapa? Karena mengajak ke partai nggak bisa jujur. Mengajak kepada individu nggak bisa jujur, harus ada bohong di situ. Ayo kita pilih pemimpin kita ini adil, pasti ada bohong di situ. Nah, pemimpin kita ini terbaik, pasti ada bohong. Tapi kalau ngajak kepada Allah pasti jujur. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Nggak ada satu pun yang bohong kalau ngajaknya ke Allah, karena memang semuanya ada pada Allah. Tapi kalau ngajaknya ke makhluk itu pasti bohong. Yang akan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini adalah qori terbaik Kota Padang. Pas tampil mengecewakan. Nah kan bohong jadinya. Kenapa? Ngajaknya ke makhluk, bukan ngajaknya kepada Allah. Tapi kalau dikatakan mari kita awali acara kita dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, itu ngajaknya kan ke Quran, bukan ke qorinya, tapi ke Qurannya. Maka nggak ada bohong di situ. Tapi kalau ngajaknya ke orang, bohong jadi. Orang bilang ini qori terbaik ini, kecewa. Itu makna wa man asdaqu qawlan mimman da'a ilallah. Contoh, itu contoh saja dan yang berhati. Nah, sama di sini wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada orang yang lebih zalim mimman, dari seseorang zahaba, dia pergi, yakhluqu, dia menciptakan, khalqan, akan ciptaan, ka khalqi, seperti ciptaan aku. Ini santri baru. Nah, coba aktifkan kepala antum sebentar. Saya mau tanya, dengar baik-baik artinya sekali lagi. Mimman, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim. Mimman, dari seseorang, zahaba, yang ia pergi, masih berbuat, yakhluqu, dia menciptakan, khalqan, akan ciptaan, ka khalqi, seperti ciptaannya aku. Apa maksudnya? Raju. Hah? Apa maksudnya? Kerja apa yang dibuat oleh orang ini? Apa yang dibuat? Tak tahu. Yazid. Hah? Tak tahu juga. Zikra, zikri. Zikri. Faiz, Faiz atau Faiz. Apa maksudnya hadis ini? Faiz. Ya Karim, Masya Allah. Tahun kedua. Dan satu otaknya di mana lah? Coba nyambung. Tahun kedua siapa? Habib Gadut. Apa maksudnya? Gak tahu juga. Hafiz Pariaman.
Ya Allah. Kalau begitu kawan-kawan pesan pansit, antum pesan baikun aja. Artinya membuat patung. Yakhluqu khalqan ka khalqi, menciptakan makhluk seperti makhluk aku. Tukang patung. Dia buat patung kuda. Nah, patung orang. Apa yang ditulis? Tuan sedang menulis apa? Farel, antum nulis apa? Hah? Apa? Coba lihat. Coba sini. Waktu antum saya jelaskan, antum simak. Waktu saya terjemahkan, antum tulis. Jangan antum menulis sambil dijelasin. Enggak masuk. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak jadikan satu orang punya dua hati. Dia sambil menulis, sambil memahami itu enggak akan paham. Hati manusia itu memang satu. Fokus kepada satu yang sedang dikerjakan. Maka tukang patung, orang yang Allah katakan yang tidak ada yang lebih zalim dari dia adalah tukang patung. Dia buat patung atau dibuat lukisan-lukisan makhluk hidup, menggambar. Kalau sekiranya kalian merasa bisa menciptakan, fal yakhluqu habbatan, maka hendaklah mereka menciptakan satu biji. Fal yakhluqu, maka hendaklah mereka menciptakan satu biji. Aw liyakhluqu dzarratan, atau hendaklah mereka menciptakan satu biji jagung. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau hendaklah mereka menciptakan satu biji gandum. Nah, jangan sok membuat patung kuda. Sekarang coba buat satu biji padi. Silakan Galang, mulai. Buat satu biji padi. Bisa. Kalau enggak, buat satu lembar bulu hidung. Enggak usah satu lembar, setengahnya saja. Jangan diambil di hidung antum. Buat sendiri. Enggak bisa. Makhluk tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, bulu hidung, tai hidung coba buat. Kalau memang punya kemampuan menciptakan, coba ciptakan tai hidung sendiri. Bisa dalam? Tak bisa. Tapi kalau antum adon tepung dengan itu namanya membentuk. Itu membentuk barang yang ada. Menciptakan itu adalah dari nol menjadi ada. Tapi kalau merubah yang ada itu maknanya membentuk. Bentuk tiang dari semen, pasir, air, membentuk kue dari tepung, dari garam, dari gula. Itu namanya membentuk, bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu dari enggak ada. Nah, enggak mampu. Kalau enggak mampu, maka jangan sok mampu. Qala Allah Ta'ala, la ya'ti ibna Adam an-nazru bi syai'in lam akun qad qaddartuh
tidak akan mendatangkan akan manusia, la ya'ti tidak akan mendatangkan, ibna Adam akan manusia, an-nadhru oleh nazar, bisain dengan sesuatu apapun, lam akun yang tidak adalah aku, qad qaddartuh sungguh aku takdirkan akannya sesuatu. Walakin dan akan tetapi, yulqihi menghantarkan akannya manusia, menyampaikan akannya manusia, an-nadhru oleh nazar, ilal qadari kepada kadar, kepada takdir. Wa qad qaddartu lahu dan sungguh aku mentakdirkan akannya sesuatu baginya manusia. Wa qad dan sungguh qaddartu aku mentakdirkan akannya sesuatu lahu baginya manusia. Astakhriju minal bakhil, aku akan keluarkan dengannya nazar dari orang bakhil. Aku keluarkan dengannya nazar dari si bakhil. Fayu'tini alaihi ma lam yakun yu'tini min qabl, maka mendatangkan ia si bakhil akan aku atasnya nazar, malam sesuatu yang tidak ada, malam yakun sesuatu yang tidak ada, yu'tini mendatangkan ia si bakhil akan aku, min qablu dari sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan hal ini maka nazar hukumnya makruh. Tapi nazar yang sifatnya pakai imbalan, nazar lajjat yang ada imbalannya. Kalau saya disembuhkan saya akan bersedekah, kalau saya lulus saya akan berkorban. Nah, itu nama nazar. Nazar itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Saya bernazar, kalau dapat pekerjaan saya akan sembelih seekor kambing undang makan fakir miskin. Itu nazarnya. Ternyata dia dapat pekerjaan. Nah, sebetulnya bukan nazar itu yang menyebabkan dia dapat pekerjaan, tapi nazar itu cuma menghantarkan dia kepada takdirnya. Sebetulnya kalau dia tidak bernazar pun, kalaupun dia tidak bernazar pun, maka dia akan dapatkan pekerjaan tersebut. Tapi sengaja Allah buat nazar itu bagi orang-orang yang kikir. Ya, kalau nggak dibuat begitu dia nggak akan menjamu tetangganya, tidak akan menjamu masyarakatnya. Karena sebelumnya dia nggak pernah melakukan hal itu. Maka dibuatlah seperti itu. Maka ada kejadian ketika orang bernazar, nazarnya nggak pernah tertunai. Nazarnya nggak pernah tertunai. Kenapa? Karena memang tidak ada takdir untuk dia seperti itu. Tidak ada takdir. Nah, jadi apa yang Allah takdirkan itulah yang berlaku. Nazar atau tidak dinazarkan tidak akan memberi pengaruh. Oleh sebab itu enggak usah bernazar. Berikan saja apa yang mampu kita berikan. Infakkan apa saja yang mampu kita infakkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, idza taqarraba ilayyal abdu shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an.
apabila mendekat ilayya kepadaku al-abdu oleh hamba sibran sejengkal, taqarrabtu ilaih, aku akan mendekat kepadanya zira'an, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya, apabila dia mendekat kepadaku zira'an, satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an. Minhu atau ilaihi? Ya, saya aku mendekat kepadanya, minhu tetap mananya ilaihi. Aku mendekat darinya atau aku mendekat kepadanya satu depa. Wa idza atatani, wa idza atani, apabila dia mendatangi aku masyan, berjalan kaki, ataituhu, aku akan mendatanginya harwalatan, berlari. Rashid, mana yang satu jengkal? Satu jengkal mana? Kenapa antum tahu itu satu jengkal? Satu hasta. Satu hasta mana? Mana satu hasta? Hasta mana? Hasta. Rasid, mana hasta? Itu tangan. Satu depa. 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 Bahasa Padang dopo. Delano, mana depa? Budi, mana depa? Nggak tahu. Aksal, mana depa? Astagfirullah. Ini apalah makhluk. Anak-anak zaman sekarang tuh kenapa nggak ada yang tahu deh? Qasim, mana depa? Mana yang bilang depa? Nah, ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Nah, maknanya Allah lebih ridha kepada hambanya daripada hamba itu sendiri kepada Allah. Kata Allah, yang penting dari kalian itu ada niat. Yang penting dari kalian itu ada mengawali. Yang penting kalian itu mengawalinya. Punya niat enggak untuk mengawali, maka Allah yang akan sempurnakan. Dekat cuma sama Allah sejengkal. Boleh kamu datang ke sini sejengkal. Saya sambut kedatangan kamu satu depa, satu hasta. Orang itu berjalan mendekati Allah satu hasta. Allah mendekatkan lagi dirinya kepada orang itu satu depa. Dia berjalan menghampiri Allah, Allah berlari menyambutnya. Begitu luasnya kasih sayang Allah. Allah enggak jual mahal. Nah, Allah enggak jual mahal, tapi mau enggak? Ya, kalau enggak mau, Allah lebih itu lagi. Nah, kalau kamu berpaling, aku juga berpaling. Kalau kamu memperuntukkan ibadahmu untuk sesuatu, maka berikanlah semuanya ibadah kamu itu pada sesuatu tersebut. Aku enggak perlu dengan ibadah-ibadah yang ditumpang-tumpangkan kepada yang lain. Itu jual mahalnya begitu juga.
Kalau ada solat untuk niat yang lain, untuk Allah sama yang lain, kata Allah sama kaya, kasih aja sama yang lain itu, saya nggak perlu. Memang izzahnya ada, tapi dalam waktu yang sama kasih sayang itu ada. Apabila orang punya niat untuk memperbaiki diri 50%, Allah akan sambut 100%, bahkan 150%, bahkan sampai 200%, 4 kali lipat. Satu hasta. Rasa begini, satu depa itu 4 hasta. Nih, 4. 1, 2, 3, 4. Maka TST kan ada ujian hitung hasta. Senam. 1, 2, 3, 4. Itu satu ngitung hasta. Satu depa itu berapa hasta? Berarti Allah lebih cepat 4 kali lipat mendekati hambanya daripada hamba mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup.